Jumpa lagi dengan kita. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba men-sharingkan satu website ya, satu website yang mungkin bisa membuat kalian mempermudah dalam pemilihan tipe dan memberikan banyak manfaat dalam pengetahuan minimal dalam hal aplikasi ya. Ya, untuk kali ini saya akan mencoba men-sharingkan website dari brand Autonic ya. Nah, brand Autonic ini mempunyai beberapa fitur yang di dalam websitenya ya, yang akan membuat atau mempermudah kita dalam penentuan tipe atau dalam menentukan atau membuat aplikasi ya di dalam setiap yang akan kita kerjakan. Nah, di antaranya di sini kita lihat ya, ada produk, industri, layanan, perusahaan ya. Semuanya ini sudah tertera di dalam fiturnya websitenya Autonic ini. Nah, untuk produk Autonic sendiri itu macam-macam ya, dari sensor sampai softwarenya. Nah, kebetulan untuk sharing kali ini saya akan coba cara penggunaannya. Tapi sebisa mungkin saran saya kalian yang akan menggunakan website Autonic ini harus mempunyai akun terlebih dahulu. Nah, apabila kalian berada di Indonesia ya, bisa langsung pilih aja di negara Indonesia. Karena apa? Bahasanya yang ada di website adalah bahasa Indonesia seperti ini ya. Tapi kalau kalian tidak terbiasa atau tidak di Indonesia mau menggunakan bahasa Inggris, langsung aja saran saya menggunakan situs global ini, karena satu akun untuk satu negara ini berbeda-beda ya. Nggak bisa kalau kita masuk akun Indonesia ID Indonesia mau masuk global nggak bisa, harus punya ID sendiri-sendiri, global sendiri, Republik Korea sendiri, Cina sendiri, maupun sampai Indonesia sendiri ya, macam-macam seperti itu. Nah, untuk apa sih bedanya kalau kita mempunyai akun dan tidak mempunyai akun ya? Nah, sementara ini coba saya akan jelaskan terlebih dahulu. Kalau kita tidak mempunyai akun ya, kita walaupun tidak mempunyai akun, kita masih bisa melihat fitur-fitur yang ada di websitenya Autonic nih ya. Nah, ini. Nah, di antaranya kita coba kita lihat produk. Nah, kita pilih sensor ya. Sensornya kita pilih yang paling umum di sini, kita lihat coba proximity sensor. Nah, untuk proximity sensor sendiri kita bisa menggunakan fiturnya ini dalam pemilihan. Misalkan kita bingung kalau kita mau menggunakan proximity sensor, mau menggunakan brand Autonic, tapi kita bingung tipe yang harus kita gunakan. Nah, ini caranya cukup mudah. Kita tinggal filter pencarian aja. Misalkan induktif, kita yang objeknya logam ya. Nah, kita pencarian. Nah, ini kalau kita sudah pencarian, maka di websitenya Autonic ini akan lebih mengkerucutkan tipe-tipe yang induktif aja ya. Beda kalau ini kan ada yang PRFD, PRD, PR ya. Kalau kita pilih yang kapasitif misalkan, akan berbeda lagi dengan yang tadi. Kita tunggu, kita lihat. Nah, hanya seri CR aja ya. Jadi dari fiturnya websitenya ini sangat mempermudah kita untuk menspesifikasikan tipe yang akan kita inginkan ya. Kita coba yang induktif, carian. Nah, ini sudah, misalkan kita seri PR series. Nah, untuk lebih mempermudah lagi, kita tinggal cari model aja langsung. Nah, ini dengan mencari model kita bisa langsung mendapatkan spesifikasi atau hal-hal yang perlu kita perhatikan. Itu pun buat
misalkan kita mau melakukan pembelian atau penjualan ya, biasanya kita bisa langsung menuju atau yang kita tanyakan misalkan bagian procurement, mau tanya spesifikasinya bisa langsung aja ke bagian teknisi ya. Nah, procurement bisa kalau misalkan dari divisi engineering tidak memberikan spesifikasi secara detail, dari orang procurement pun bisa bertanya, oh seperti ini. Nah, ini yang harus ditanyakan. Ini standarnya dari Autonics ya, dari unit, bentuk, fitur, tipe koneksi, sampai material standar kabel. Tapi kalau yang pada umumnya ini kita, karena ini sudah jelas ya, induktif ya. Nah, induktif, kemudian tipenya yang silinder. Ya. Kita coba, kita pilih tipenya yang standar. Ya. Kemudian kita pilih tipe koneksinya yang tipe kabel aja. Ya. Yang sudah kabel. Kemudian kita tipe standar. Nah, dimensinya coba kita pilih yang 12. Nah, kemudian dari jarak deteksi pun kalau kita sudah tentukan 12, maka dia akan memperkerucutkan menjadi 2 jarak deteksi aja ya. Nah, kita tinggal langsung kita pilih output, misalkan output kontrolnya. Oh, saya butuhnya yang NPIN normally open. Kita cari mode pencariannya. Kita akan setelah kita cari mode pencarian akan langsung ditentukan dari website berupa 2 tipe ini ya. PR12 2DNV dan PR12 strip 2DN. Nah, dari 2 tipe ini kita bisa mengajukan request atau PR ya ke procurement untuk melakukan pembelian seperti itu. Nah, ini adalah fitur dari websitenya Autonics ya, rekan-rekan sekalian ya. Jadi ini sangat mempermudah kita dalam menentukan tipe. Nah, selain itu kita juga bisa tahu dari fitur yang paling umum juga, misalkan produk discontinue. Misalkan kita sudah menggunakan produk Autonics ya. Tapi tiba-tiba kita nggak tahu nih, udah lama nih, kita bisa cek dulu produk discontinue ini ya, di bagian fiturnya ini produk yang kita sudah pakai itu sudah discontinue atau belum. Misalkan kita menggunakan seri DZN 4S 14R ya, kita klik di sini DZN 4S strip 14R, kita enter atau kita cari searching ya. Maka di sini akan kita terlihat bahwa DZN 4S 14R itu sudah discontinue pada tanggal sekian dan penggantinya sudah langsung di DK series. Nah, ini adalah fitur-fitur dari website Autonics ya secara global ya, walaupun kita belum masuk atau login ke akunnya. Nah, cuma bedanya kalau ini kita belum punya akun, kita coba kita link ya. Kita lihat di sini. Nah, kita kalau mau download PDF, nah ini kita bisa lihat ya spesifikasinya, fitur-fiturnya. Nah, ini keuntungannya dari kita masuk ke website Autonics, kita bisa tahu ya ini fitur-fiturnya. Tapi kalau kita belum login ya, ini misalkan ya, kita klik bahasa Inggris, kita downloadkan produk PDF-nya ya, kita mau download. Nah, ini nggak bisa karena kita harus masuk dulu, harus mempunyai akun dulu supaya bisa login ke webnya ya. Nah, ini coba kalau ini kita masukkan ID-nya dulu ya.
Ya, sekarang ini posisi kita sudah masuk ya, dengan sudah masuk ke login. Nah, ini kita ubah lain kali aja. Jadi saya sudah punya akunnya ya. Nah, bedanya kalau kita mempunyai akun, kita bisa langsung, misalkan nih, kita klik TK4S ya. Nah, enter. Jadi fiturnya kalau kita sudah punya akun, yang fitur yang saya sebutkan yang tanpa akun ini sudah pasti bisa kebaca dilakukan di yang sudah punya akun ya. Ini aja, kita coba aja di sini controller, temperatur kontrol ya. Ini temperatur kontrol. Ini macam-macam ya. Jadi temperatur kontrol. Nah, ini juga aplikasinya juga kita dicantumkan dari websitenya macam-macam ya. Jadi kita bisa tahu, oh temperatur kontrol ini seri ini ya, dia apa namanya, aplikasinya untuk apa. Nah, maaf, ini dari temperatur kontrolnya ini kita lihat di sini ya. Nah, ini sama juga ya. Nah, ini sudah muncul. Kita coba instruksi manual ya, TK series. Kalau tadi dia berdasarkan harus masukkan akun, sekarang sudah tidak perlu. Kita tinggal unduh, dia sudah langsung masuk tertuju ke yang akan disimpan seperti ini. Ya, jadi dia bisa langsung. Nah, selain itu, karena kita sudah fiturnya sudah tahu, apabila kita ada misalkan rekan-rekan mempunyai tipe non autonik dan ingin replace ke autonik, misalkan contoh ini ya, ada Omron E2E E5 E1. Nah, sekarang kita lihat di sini ada datasheetnya ya, E2E E5 E1 ini ketemu ya. Kalau kita lihat di datasheetnya, dia merupakan 3 wire model shielded DC3 wire ya. Di sini ada parents sensing distance sampai model NPN output atau PNP. Kalau kita lihat di sini ada M18, diameternya 18, sensing distance-nya 5 mili ya. Pre-wire model NO, dan yang terakhir NPN output. Jadi kita lihat di sini ya, dia shielded 3 wire M18, sensing distance 5 mili, pre-wire model atau tipe kabel, operation model normally open atau NO, dan yang terakhir dia outputnya NPN output. Nah, ini kita bisa replace ke autonik dengan menggunakan tadi ya. Misalkan dia sensor ya, apabila kita mau menggunakan rotor anoid cukup mudah sekali, kita pilih aja proximity sensor ya, sama seperti tadi. Ini induktif ya, varian. Nah, kita bisa memilih tipe yang kita inginkan. Nah, kalau yang karena tadi yang E2E adalah bentuknya silinder ya, jadi
nggak mungkin ini ya, PS series sampai ke bawah ini nggak mungkin ya. Tapi yang bisa memungkinkan yaitu dari seri PRFD ya sampai seri PRF ya. Nah ini coba kita ambil yang PR series. Nah, kita lihat di sini ketemu ya, ini udah ketemu ya. Kita langsung aja cari yang syarat yang tadi ya, misalkan ini outputnya NPN normally open, kita langsung klik aja. Nah oke, udah ketemu. Ini catur dayanya pasti cukup satu aja karena dia outputnya NPN. Kita jarak deteksinya kita pilih 5 mili, tadi kan sensing distance-nya 5 mili. Nah ini sudah mengkerucut ya koneksi kabelnya, kita pilih. Nah ini pasti yang DC3 layer ya pilihannya. Nah kemudian ukuran body kita lihat, pilih yang standar terserah atau yang L bisa, yang body dimensi gini kita pilih dulu. Nah ini pilihannya hanya ada satu, kebetulan dia sama 18 ya. Kemudian kita pilih aja tipe koneksinya yang tipe kabel. Oke, kita mode pencarian kita pilih. Nah ini kita bisa ada pilihan ya dari PR185DN sampai PRA185DN. Nah ini tipenya. Jadi kita bisa menyesuaikan tipe yang tadinya existing ke produk Photonic dengan tipe yang sudah dipilihkan dari website sendiri. Cukup mudah ya. Ya mungkin untuk pengenalan website Photonic cukup sekian ya yang bisa saya sharingkan. Semoga apa yang kita sharingkan pada kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua dalam hal menentukan tipe, pemilihan tipe, dan juga sharing mengenai aplikasi yang sudah ada di websitenya ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Ya, terima kasih.